kedekatan antara Jokowi dan Prabowo ini dilukiskan dalam bentuk sedemikian rupa, dalam bentuk karya seni mungkin gitu ya. Yaitu tadi untuk menggambarkan gimana dua orang ini, dua kekuasaan ini saking begitu dekatnya, saking begitu ingin melanggengkan kekuasaannya. Dan juga tebang pilih, misalkan kayak kemarin ketika kita ngomong kesusilaan otomatis ada norma-norma dan juga etis dari masyarakat juga gitu. Apakah seorang presiden juga etis melontarkan kata dasmu gitu pada rakyat-rakyat? Bernegara kita kan yang dianggap negara paling demokratis, paling itu kan Amerika misalnya. Nah, patronnya Amerika patronnya Amerika, nah kira-kira gitu. Padahal kita lihat sekarang bagaimana yang kemarin-kemarin itu Trump, kemudian Biden itu dikritikan sampai wah luar biasa, bahkan menurut saya lebih asusila dari yang ini gitu. Tapi ya nggak apa-apa karena di sana iklim demokrasinya yang menurut para ahli, bahkan dalam diskusi yang menurut menjadi negara ya paling ya patron demokrasi itu ada di sana gitu kan. Artinya kan Indonesia ini dibilang kesana enggak, dibilang kesini enggak, jadi kemana? Setengah-setengah ini. Arahnya kemana kita juga nggak tahu ini. Oke, selamat datang di podcast Darah Juang. Edisi hari ini saya dengan sahabat-sahabat saya nih dari aktivis pergerakan mahasiswa. Jadi ada Haidar dan Daim. Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat-sehat kan? Kita agak kaget baca-baca berita Sabtu kemarin tuh, kalau kita baca di Detik ada mahasiswa ITB yang buat meme lah ya, atau meme itu ditangkap polisi, ya? Ditangkap polisi. Kenapa harus ditangkap ini? Kenapa? Ceritanya apa sebenarnya teman-teman baca? Kalau saya baca sih gara-gara buat meme antara Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto gitu ya. Ini Daim dulu Kang. Nah, ini mungkin hangat ya bagi kita semua gitu. Maksudnya ada mahasiswi ITB gitu membuat meme. Lebih spesifik mahasiswi ya, bukan mahasiswa ya. Mahasiswi ITB buat meme Prabowo dan juga Jokowi gitu. Yang apa ya? Ciuman. Nah, sebenarnya ini kan sebuah kritik dari kita mahasiswa gitu terhadap negara ataupun pemerintahan sekarang, bahwasannya Jokowi sama Prabowo ini saling berdekatan bahkan percintaan gitu, bahasa di apa yang disampaikan oleh mahasiswi ini gitu. Tapi memang gara-gara ada UITE mungkin ya, jadi tertangkap dan ditangkap oleh polisi gitu. Tapi masa dekat saling saling support antara pemerintah sebelumnya dan pemerintah sekarang, tapi digambarkannya sampai sevulgar itu gitu. Mungkin konteksnya gini kan, kalau kita lihat beberapa waktu kemarin di prosesi transisi kekuasaan antara ya dari Jokowi ke Prabowo itu kan banyak gonjang-ganjing di dalamnya, termasuk di sana ada gimana Gibran itu masuk, kemudian gimana seolah-olah MK ini dikondisikan, tentunya dalam tanda kutip oleh penguasa gitu. Kalau kita dari perspektif mahasiswa gitu. Nah, ini mungkin diartikan sama saudari SS mungkin gitu ya. Saudari SS ini, jadi bagaimana kedekatan antara Jokowi dan Prabowo ini dilukiskan dalam bentuk sedemikian rupa, dalam bentuk karya seni mungkin gitu ya. Yaitu tadi untuk menggambarkan gimana dua orang ini, dua kekuasaan ini saking begitu dekatnya, saking begitu ingin melanggengkan kekuasaannya sehingga terjadi sampai sekarang ini terjadi kondisi Indonesia, kondisi pemerintahan seperti sekarang ini gitu. Nah, mungkin arahnya ke sana, arahnya ke sana. Tapi kritik-kritik yang dialamatkan ke penyelenggara negara utamanya di tingkat pusat ya, presiden dan jajarannya kan biasa terjadi juga ya. Beberapa presiden dapat kritik kadang disampaikan lewat langsung, kadang lewat foto, ada yang lewat meme dan seterusnya. Kenapa yang sekarang sampai harus ditangkap ya? Kalau melihat ya bahwasannya yang melanggar itu kan UU ITE tentang kesusilaan ya. Mungkin
juga sudah melanggar batas kesusilaan gitu. Tapi memang ini sebenarnya sedikit tebang pilih gitu ketika kita ngomongin kesusilaan. Dan juga sering dibuat senjata dari pemerintah untuk apa namanya meredam ataupun menangkap orang-orang yang terlalu kritis gitu. Artinya kalau misalkan emang hal ini tidak harusnya kalau misalkan apa yang digambarkan oleh mahasiswi ini tidak kejadian di periode sekarang, otomatis gak ditangkap gitu karena harusnya udah gak arah ke sana gitu. Tapi ketika ditangkap otomatis ketakutan dari negara itu sendiri Tebang pilih gitu ya berarti. dengan adanya UU ITE ini dan juga tebang pilih. Misalkan kayak kemarin ketika kita ngomong kesusilaan otomatis ada norma-norma dan juga etis dari masyarakat juga gitu. Apakah seorang presiden juga etis melontarkan kata dasmu gitu pada rakyat-rakyat? Apakah seorang kepala kantor staf presiden SNSD sekretariat presiden itu etis melakukan ataupun melontarkan di makan aja babinya di Oh ya, ketika ada kritik ke teror ke Tempo itu ya. ya apakah itu juga etis gitu oleh dilontarkan oleh mereka? Artinya ini kan hanya menjadi senjata gitu. UIT ini hanya menjadi senjata dari pemerintah ataupun pejabat-pejabat untuk melindungi dirinya gitu, bukan melindungi rakyat yang seharusnya. Oke, sebentar, ini yang teman-teman maksud itu, yang kawan-kawan maksud itu, masyarakat itu adalah cerminan dari pemimpinnya gitu barangkali. Iya, Jadi mungkin kalau bisa, kalau pemimpinnya secara verbal kasar, ada kata-kata yang kira-kira nggak pantas, tindakan-tindakan yang nggak pantas, itu yang kemudian diikuti masyarakat ya, begitu? mungkin secara apa ya mungkin dari segi entah psikologinya atau gimana ya kira-kira seperti itu. Tapi yang menjadi catatan Kang, dalam tradisi kita sebenarnya ungkapan ekspresi terutama kritik terhadap pemerintah itu kan sudah ada sejak zaman dulu. Misalnya kita ketahui bersama, ingat bagaimana Presiden Soekarno pada waktu itu dikritik oleh aktivis mahasiswa angkatan 60-an misalnya 66 itu. Itu kan juga sangat ada ya walaupun tidak belum ada AI, belum ada teknologi seperti sekarang, tetapi paling tidak ungkapan kritis itu kan ada. Apalagi misalnya kita baca-baca lagi soal angkatan Orde Baru 98 dan sebagainya kan sangat, yang paling saya ingat itu ya walaupun jadi permasalahan juga itu kan pernah Presiden SBY dikritisi itu ada Itu lembu kerbau itu dulu saya ingat itu si Buyo SB sama Y-nya si Buya gitu ya. Iya si Buyo kalau salah si Buyo. Nah artinya kan seiring perkembangan zaman daya kritis ini dalam tetap selalu ada. Tinggal kemudian sejauh mana ekspresi kita ini menyalahi kalau sekarang misalnya undang-undang ITE. Tapi juga sisi lain bingung juga, kita kan madhab bernegara kita kan yang dianggap negara paling demokratis, paling itu kan Amerika misalnya. Nah, patronnya Amerika. Nah kira-kira gitu. Padahal kita lihat sekarang bagaimana yang kemarin-kemarin itu Trump, kemudian Biden itu dikritikan sampai wah luar biasa, bahkan menurut saya lebih asusila dari yang ini gitu. Tapi ya nggak apa-apa karena di sana iklim demokrasinya ya menurut para ahli bahkan dalam diskusi yang menurut menjadi negara ya paling ya patron demokrasi itu ada di sana gitu kan. Artinya kan Indonesia ini dibilang ke sana enggak, dibilang ke sini enggak. Jadi kemana? Setengah-setengah ini. Arahnya kemana kita juga nggak tahu ini. Nah, kira-kira gitu kan. Ya, tapi yang kita juga kaget nih ya kalau kita baca beritanya ya, yang mahasiswa yang membuat meme tentang Jokowi itu kemudian diancam hukumannya sampai 12 tahun penjara 12 tahun. Kemudian ada netizen juga yang membandingkan dan beberapa juga membandingkan dengan hukuman pelaku kejahatan yang lain gitu ya. Iya. Yang nggak selama itu gitu. Itu yang mungkin juga memicu perdebatan publik ya di X atau di beberapa platform sosial media yang lain. Kalau menurut hemat saya sih sangat disayangkan gitu kan. Karena kan kita lihat si mahasiswanya ini dalam konteks lain itu kan
semester pada semester 2 kalau nggak salah ya. Hmm. Artinya tahun pertama. Dan yang kedua emang kondisi pada waktu itu kan semangat untuk mengkritisi Presiden Prabowo itu kan sangat luar biasa pada waktu itu. Kalau nggak salah di akhir tahun 2024 kalau nggak salah gitu ya. Gimana, Im? Ya, Kamu sebagai aktivis ini. ya udah banyak juga ya kejadian seperti ini. Bukan hanya sekedar meme juga gitu. Ketika kita ngomongin korupsi gitu ya. Nah, iya waktu zaman itu kan. Antara korupsi yang sampai ratusan juta bahkan MM-an dengan maling orang tua maling ketela itu juga jerat ke penjaranya juga lebih tinggi yang maling ketela gitu. Dan mungkin itu sudah barangkali menjadi familiar bagi kita semua bahwasannya hukum kita adalah tebang pilih dan juga tajam ke bawah tumpul ke atas gitu. Yang menarik juga istana juga sudah bersikap ya. Iya. Terakhir saya baca itu ini yang kantor komunikasi yang Hasan Asbi itu kan menyikapinya dari beliau berstatement bahwa lebih baik ini kemudian dibina kembali, dikembalikan kembali ke ITB agar kemudian bisa dibina. Termasuk kemudian dari pihak ITB-nya juga. Nah, ini ya kalau kita baca di Kompas, istana bilang lebih baik dibina. Jadi di Kompas ini disampaikan Kepala Komunikasi Presiden Hasan Asbi menilai sebaiknya mahasiswa ITB yang mengunggah meme bergambar Presiden Prabowo berciuman dengan Presiden ke-7 Joko Widodo ini dibina saja. Artinya ini kan representasi suara Presiden juga ya. Berarti Presiden berharap bahwa ya nggak usah sampai di penjara lah, tapi cukup dibina saja gitu ya. Tapi kalau kita lihat konteksnya undang-undang ITE kan itu nggak harus nggak harus istana yang melaporkan, kan bisa pihak lain kan yang melaporkan itu, benar. Nah, artinya kan potensi si anak ini buat dipidanakan itu kan sangat besar sekali gitu. Walaupun istana gini, ya siapa tahu ada relawan Prabowo di sebelah mana yang nggak terima kemudian dipidanakan oleh atau mereka. Mungkin relawan Jokowi. Nah, ya bisa jadi kan. Memang sudah ada ya tadi di berita relawan Jokowi yang melaporkan ini ke Barreskrim Mabes Polri. Nah, iya itu. Artinya semangat ya kalau representasi istana inginnya dibina kan belum tentu representasi relawan Jokowi selaras dengan yang disampaikan kantor komunikasi kepresidenan itu. Kemudian kita juga coba baca-baca ya pasal yang dikenakan ya. Ini misalnya adalah pasal 45 ayat 1, kemudian pasal 27 ayat 1, ini tersangka melanggar pasal 45 dan seterusnya. Kemudian tapi bunyinya nggak ada ini. bunyi pasalnya nggak ada. Tapi kurang lebih tadi ya soal kesusilaan itu ya yang tadi Daim sempat bahas. Kemudian kita coba baca yang lain. Ini sampai orang tua akhirnya harus datang ke ITB, kemudian datang ke pihak-pihak yang terkait untuk meminta kebayang ya. Orang tua mahasiswa kemudian dengar kabar anaknya ditangkap polisi gara-gara ini. Gimana respon teman-teman? Kadang yang termasuk sendiri, kadang orang tua di rumah kan taunya kita kuliah, kemudian inginnya baik-baik, kemudian sesuai dengan program studi seperti sahabat Daib ini kalau di kayak termasuk saya juga, kalau di rumah mungkin tidak terlalu terlihat aktivitas kita di kampus gitu, tapi konteksnya kalau dari rumah dengernya kabarnya dipanggil polisi, kemudian itu kan menimbulkan kekhawatiran yang mungkin kalau konteksnya di rumah itu berlebih gitu kan, padahal ya biasa-biasa aja dipanggil polisi diminta keterangan kan belum tentu kita melakukan sebuah kejahatan gitu. Nah, itu yang mungkin disayangkan. Dan dalam konteks lain misalnya yang seperti yang saya bilang tadi, kita itu negara yang setengah-setengah itu kan, nggak ke Amerikaan. Kalau dibilang patronnya Amerika ya nggak juga, dibilang patronnya misalnya Rusia juga masih setengah-setengah. Nah, menurut saya dalam menghidupkan nalar kritis terutama dalam konteksnya mahasiswa ini, ya mending dibuka sekalian aja gitu kan, karena kan toh juga itu menjadi sarana kritik buat pemerintah.
jangan sampai kita ini ditumpulkan bahkan oleh sistem gitu kan. Karena masa depan kita ini justru ya yang menjadi taruhan gitu. Kalau dari awal kita ini ditumpulkan oleh peraturan-peraturan itu, ya apa ya, masa depan kita ini yang jadi taruhannya. Nah ini kalau baca perkembangan beritanya setelah Hasan Nasbi tadi juga menyampaikan bahwa ya lebih baik dibina, ITB pun juga menyambut ya dan sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Hasan Nasbi dan siap membina mahasiswa pembuat meme ini. Kemudian juga Hasan Nasbi juga menyatakan bahwa Prabowo tidak pernah melaporkan ya, Prabowo sendiri tidak pernah melaporkan hal ini. Itu saya pikir juga patut ya diapresiasi gitu ya, bahwa Presiden bahkan menginstruksikan untuk ini diselesaikan melalui pembinaan saja, tidak harus dipidanakan. Kemudian tadi ada berita terbarunya lagi, sudah dibebaskan ini, tidak lagi betul, sudah dibebaskan, tidak di penjara lagi ya untuk sementara di Barreskrim. Ya mungkin ini menjadi kawalan kita bersama ya sebagai mahasiswa maupun masyarakat gitu. Bagaimana pembebasan ini juga tidak dibebaskan secara berita tapi masih diancam di kosnya kan bisa aja gitu. Maksudnya kita juga harus mendampingi mungkin dari kawan-kawan yang dekat dengan beliau ataupun orang-orang ini juga harus didampingi gitu, karena ancaman-ancaman itu mungkin masih dilontarkan gitu, masih terbuka sangat lebar, apalagi kalau misalkan dari relawan ataupun dari aparat gitu. Nah bahayanya itu ketika kasus-kasus seperti ini ya tadi seolah-olah tebang pilih itu kan, karena dalam sendirinya dalam kedepannya mungkin jadinya timbul ketakutan terhadap suara-suara kita ini, suara-suara mahasiswa ini. Jangan-jangan nanti ketika kita melontarkan kritik dengan memakai undang-undang ITE, kemudian penghinaan kepada simbol negara, dengan undang-undang yang lainnya juga, jangan-jangan apa ya, jangan-jangan kita ini ya nggak boleh kritik lagi gitu. Padahal kalau kita lihat komposisi pemerintah sekarang kan oposisi tinggal hanya beberapa partai saja, bahkan cuma satu partai saja. Artinya ruang oposisi ini sangat sedikit sekali terisinya. Nah itu yang menurut saya sangat bahaya gitu, ketika oposisi itu sudah dihilangkan, suara mahasiswa, suara para aktivis, suara-suara mengkritik terhadap kebijakan, terhadap fenomena politik sekarang, terhadap kondisi bernegara kita sekarang itu benar-benar ditumpulkan. Ya jangan-jangan negara kita ini dikuasai oleh orang-orang itu aja gitu. Ya kayaknya iya ya, aktivisme mahasiswa di kampus makin lama makin berkurang. Kalau saya melihat misalnya ya di Unpad, kawan-kawan suka cerita hari ini suksesi di tingkat BEM universitas kan juga terhambat beberapa kali ya. Ini yang lebih tahu ini kan. Sampai ketua BEM nggak ada yang nyalon tuh buat saya itu tamparan keras bagi aktivitas mahasiswa di kampus. Kemudian organisasi-organisasi baik di tingkat UKM, terus apalagi kalau organ ekstra, peminatnya rasanya nggak sebanyak dulu. Pada sibuk ngapain ya mahasiswa, atau memandang kayaknya nggak menarik deh ikut organ-organ ekstra. Ya ini juga menjadi bukan sebenarnya peluang juga bagi organisasi untuk bagaimana merevolusi ataupun rebranding dari organisasi, karena adanya mungkin kita flashback lagi ya Pak, adanya MBKM kemarin, mahasiswa bisa magang, terus bisa internship ya, terus bisa exchange, itu kan ada daya tawar yang lebih ataupun ada orientasi yang berbeda gitu. Ketika kita ngomongin zaman dulu ya, untuk menjadi social control, terus agent of change dan sebagainya gitu. Saya kira polanya sudah berubah gitu. Orientasi sekarang yang saya lihat dan juga saya tanya ke kawan-kawan itu lebih mending ngambil magang yang memang mempunyai prospek ketika lulus kuliah daripada harus berorganisasi gitu. Nah artinya sebenarnya yang perlu mengikuti zaman juga organisasinya gitu. Bagaimana organisasi ini juga bisa mengambil ataupun menghantarkan mahasiswa-mahasiswa ini untuk
ranah pasca kuliahnya gitu, bukan hanya ngomongin tentang kepemimpinan lagi, terus bukan ngomongin tentang oke, kritik tetap emang harus ada gitu, karena itulah sejatinya, dan juga beban tanggung jawab moral dari organisasi mahasiswa itu sendiri gitu. Tapi memang harus memiliki bingkis yang sedikit berbeda gitu dengan pola-pola zaman dulu. Kalau zaman-zaman dulu kan aksi harus ke jalan dan sebagainya, dan sekarang saya kira aksi nggak harus ke jalan gitu, Dengan bisa begini juga aksi sebenarnya. bisa menggunakan platform sosial media dan sebagainya kayak gitu.